Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tips menabung. Yang pertama adalah menyisihkan pendapatan. Untuk menyisihkan pendapatan, kita perlu mengatur pengeluaran dan menerapkan langkah simpel dalam mengatur dan menyisihkan pendapatan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen keuangan keluarga adalah dengan mendata seluruh masukan pendapat yang diperoleh keluarga. Hal ini diperlukan agar kita dapat mengetahui berapa sebenarnya pendapatan keluarga kita per bulannya. Setelah dicatat total pendapatan tersebut, langkah berikutnya adalah membuat daftar pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan, seperti belanja bulanan, gula, pasir, sabun, odol, teh, minyak, dan lain-lain, bayar listrik, air, telepon, pembantu kalau ada misalnya, SPP anak, gas kompor, dan lain-lain. Selanjutnya semua pengeluaran tersebut dijumlahkan. Langkah selanjutnya yaitu membuat daftar pengeluaran tidak rutin dengan skala prioritas. Jumlahkan seluruh pengeluaran yang ada di dalam daftar, kemudian cocokkan dengan total pendapatan yang kita miliki. Sudah dikurangi dengan kebutuhan rutin. Jika ternyata pengeluaran yang kita rencanakan melebihi pendapatan yang ada, maka harus diseleksi lagi kira-kira pengeluaran mana yang dapat ditunda pemenuhannya. Yang kedua, cara tips menabung yaitu hemat. Dengan hidup hemat artinya adalah kita bisa memprioritaskan pengeluaran kita sebagai panduan. Silahkan terapkan sistem berikut, yaitu tulislah semua kebutuhan yang harus dipenuhi yang bukan kebutuhan rutin atau sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya, coret kebutuhan yang tidak memerlukan uang, yaitu kebutuhan yang dapat dikerjakan sendiri atau bahannya yang telah kita miliki, seperti les komputer untuk anak. Bila kita dapat mengajarkan sendiri dan memiliki komputer sendiri, maka dapat saja kebutuhan tersebut dicoret. Demikian pula dengan membeli pintu. Maka kalau lama yang ternyata masih dapat diperindah, jangan bahan yang sudah tersedia dan tenaga kita sendiri, maka kemungkinan anggaran yang ditulis dapat dikecilkan. Selanjutnya, tandailah kebutuhan yang memerlukan jumlah uang yang besar, lalu perkirakan cukup tidaknya uang kita untuk memenuhinya. Selanjutnya, beri tanda V pada kolom ya atau tidak bagi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan mengingat dapat tidaknya kebutuhan tersebut terpenuhi, lalu beri nomor skala prioritas terhadap kebutuhan yang kita jawab ya. Selanjutnya, hindari kartu kredit. Saran saya adalah jangan sama sekali kita untuk membuat kartu kredit. Karena apa? Selain dari pada larangan agama karena mengandung riba, kartu kredit ini akan menjadikan kita menjadi boros. Karena kemudahan transaksi, apa yang kita mau tinggal pakai nomor kartu kredit kita dan barang yang sampai di rumah. Atau saja bisa misalnya kita ke mall karena tidak bawa uang cash, maka tinggal enak saja menggesek kredit card. Nah, karena itu kita akan menjadi boros dan tidak dapat mengatur keuangan kita. Saya sarankan tidak membuat dan tidak menggunakan kartu kredit ini. Selanjutnya, nggak terlalu update ini. Misalnya seperti yang kita tahu, handphone setiap bulan pasti akan keluar model terbaru. Baju, mobil, motor pun dalam beberapa bulan akan mengeluarkan produk barunya. Dengan menuruti update produk tersebut padahal barang kita masih bisa digunakan dan masih berjalan normal, akan menjadikan pengeluaran yang tadinya normal menjadi membengkak. Silahkan pertimbangkan dulu jika ingin membeli sesuatu. Pilihlah barang yang benar-benar perlu saja. Selanjutnya sesuai kebutuhan. Mengendalikan keuangan memang sangatlah sulit,
sangatlah penting biar bisa seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, tidak terjadinya namanya besar pasak daripada tiang, alias lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Bisa juga kita belum sampai waktunya gajian, duitnya sudah habis. Maka dari itu saya juga mencoba melakukan hal yang sama, pakai amplop yang nantinya akan diisi uang belanja harian, bensin, jajan, pengeluaran tak terduga, tagihan listrik, telepon, internet, listrik, air, dan iuran bulanan RT. Tapi ternyata setelah dihitung nominalnya melebihi pemasukan yang biasa saya terima tiap bulan. Tentunya saya mengurangi budget yang setidaknya berlebihan dan bisa dikurangi, biar pengeluaran jumlahnya bisa lebih kecil daripada pemasukan, minimal sama. Ternyata hasil dari pengurangan itu saya mendapati bahwa anggaran yang sekiranya bisa dipangkas, hitung-hitung lagi masih kelebihan ya, meskipun tak sebanyak tadilah. Jadi bagaimana ini? Saya kemudian merubah pola pikir saya ketika pos-pos anggaran sudah tidak bisa dikurangi, maka dari itu penghasilan kita harus kita tambah dengan cara berbisnis. Yang terakhir, menabung bukan untuk menjadi kaya. Untuk jadi kaya Anda memang disarankan untuk banyak menabung. Itu adalah semboyan dahulu kala, karena saat ini tingkat inflasi terjadi sangatlah tinggi dan bisa melampaui penghasilan yang kita dapatkan. Memang menabung itu baik, tapi jangan hanya fokus pada menyimpan uang tapi tidak memperbanyak penghasilan. Karena cara yang terbaik untuk memperbanyak uang adalah dengan membesarkan pemasukan. Bagaimana cara membesarkan pemasukan? Ialah dengan cara berbisnis. Mulailah berbisnis dari hal kecil, dan saat masih muda mulailah sekarang nanti. Nah, itulah tips-tips menabung dari aplikasi tips menabung. Jika kalian suka tinggal download ya.